BookTube Indonesia menerbitkan. Tabu, tanya booktuber. Hai. Halo semuanya. Hai teman-teman semua. By the way, aku mau nanya nih. Kamu lebih milih minjem buku atau dipinjemin buku? Harus banget dijawab. Minjem buku. Kalau gitu mah aku lebih milih aku yang minjem punya orang gitu dibandingkan orang pinjem yang punya aku. Gitu. Minjemin buku. Aku dua-duanya oke, tapi kalau boleh milih sih aku aja yang pinjem. Minjem buku deh kayaknya daripada dipinjemin. Gue pasti akan lebih memilih dipinjemin buku. Karena sebagai pembaca, gue pasti akan ngerawat buku yang gue pinjem itu. Pernah nggak minjem buku tapi nggak dibalikin? Pernah? Pernah. Ingatku sih nggak pernah ya, tapi kalau misalnya ternyata ada teman-teman yang merasa, tolong segera hubungi aku. Kalau tanya pernah, ya pernah. Waktu SMA, buku perpus di sekolah nggak dibalikin. Jawabannya adalah enggak. Aku selalu ngembaliin buku yang aku pinjem. Baik kan aku? Atau malah pernah jadi korban bukunya nggak balik? Pernah banget, sering. No, kameramen, no. Apa kabar buku aku? Masih ada sis. Sehat nggak? Sehat walafiat. Wah, pernah banget. Pernah banget, lebih dari sekali. Kenapa sih harus diingetin? Pernah. Buku nggak balik pernah. Terus aku kan dulu SMA-nya asrama ya, jadi aku jarang pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, series yang tadinya lengkap terus jadi hilang satu pernah. Rak bukunya penuh, pas pulang-pulang jadi kosong-kosong, ada bolong-bolongnya gitu pernah. Yang paling ajaib, tiba-tiba pas aku ke rumah orang, aku nemu buku aku di rumah itu, pernah juga. Iya pernah banget. Kok nggak dibalikin sih? Belum ada kesempatan atau waktunya untuk bisa balikin buku ini ke orangnya. Nah, alasannya karena temen aku yang minjem ini tuh dia keburu lulus duluan. Sedih gak sih ditinggal lulus? Dia lulus duluan, terus dia kerja ke Jakarta. Jadi kita beda kota gitu loh. Dan terakhir kali aku tanya ke dia tuh, kata dia bukunya ada di Bandung gitu ya, tapi dianya di Jakarta. Jadi oke. Jadi ya udah. Oke. Alasannya tuh biasanya ada 3. Yang pertama, karena orangnya nggak mau dibalikin, kayak kasusnya Kak Ayom tuh dari channel Diksi kita. Dari dia tinggal di Jabodetabek sampai dia pindah ke Surabaya sampai dia sekarang ke Kalimantan, itu dia nggak mau dibalikin bukunya. Kan heran gitu ya. Terus yang kedua itu karena aku belum baca bukunya, jadi aku cuma pinjam dong tapi bukunya nggak aku baca. Sampai satu hari aku mendapati, ini kan buku si ini, dan tetap belum dibaca juga. Yang ketiga alasannya karena biasanya aku suka lupa bawa, itu aja sih. Dan alasan mereka nggak balikin juga macam-macam sih. Ada yang bilang kalau mereka pindah-pindah kosan dan mereka nggak tahu naruh bukunya di mana. Terus ada juga yang gua tanya, buku gue udah selesai lo baca belum? Terus mereka bilangnya kayak, hah, buku yang mana ya? Terus gue kayak, oh my god. Ya waktu SMA perpusnya nggak ada yang jaga sih. Itu ruangan dibuka, ya bisa masuk baca buku, pinjem. Nggak ada penjaganya juga kayaknya. Sejauh gue SMA kayaknya nggak ada penjaganya. Paling tergeletak buku tamu. Gak nyolong kan jadinya. Kayaknya sih lupa ya, soalnya pas aku tanya, katanya nggak pernah pinjem gitu. Terus akhirnya buku itu ketemu setelah bertahun-tahun, baru-baru ini ketemu dan udah rusak juga, dan ternyata emang beneran dia yang pinjem. Terus karena udah rusak ya udahlah ya, udah lama juga. Gimana rasanya tuh? Masih sakit kan?
biasa aja sih. Itu rasanya nggak enak banget. Itu sedih banget sih rasanya. Bahkan aku pernah minjemin buku ke teman aku, komik sih. Terus teman aku ini malah baca komik itu di masjid, otomatis langsung di razia dong sama guru dan bukunya nggak dibalikin. Tapi rada nyesek gitu loh, kayak aku tuh beli buku itu nabung-nabung, Bu. Nabung-nabung, Bu. Wah, sakit banget tuh. Apalagi buku Narnia kan. Sekarang di Indo yang buku terjemahan Narnianya itu langka, mahal. Sakit banget itu. Dulu pas lagi langka-langkanya, gue beli satu piece aja itu 150 loh. Dan itu buku yang ketiga deh. Judulnya yang The Horse and His Boy kalau nggak salah. Itu ada temen kantor atau ya kenalan lah, temen kerja minjem karena ngeliatin gue baca bukunya Narnia. Dia bilang ya kepengen baca juga, jadi ya gue pinjemin. Terus akhirnya Ya, jujur sakit sih, meskipun ada buku yang dipinjam sama orang itu bukan buku favorit aku tetap ngerasa kayak ya ampun itu buku gitu. Maksudnya aku beli pakai uang sendiri, meskipun itu bukan buku favorit aku tetap sayang sama buku itu karena aku yang beli. Dan seharusnya kalau buku itu ada di rumah aku bisa nambah koleksi buku aku gitu. Tapi karena buku itu nggak ada di rumah aku jadi nggak punya buku itu. Padahal sebenarnya itu punya aku. Jadi kayak memiliki tapi tidak memiliki. Aneh kan, memiliki tapi tidak memiliki. Soalnya aku biasanya kalau minjemin buku itu ke orang-orang terdekat, jadi udah tahu, udah paham banget orang yang bakal minjem buku aku tuh kayak gimana ya, Puto. Iya sis, maaf. Aja. Ya kalau misalnya dibalikin pun suka dalam kondisi yang carut marut gitu loh. Jadi ya udah, kalau aku minjemin buku ya dilandasi atas dasar ikhlas aja, karena kondisinya juga belum tentu sesuai dengan kondisi yang aku ekspektasikan gitu kan. Apalagi kan yang aku pinjemin juga teman dekat. Ya aku sayang tahu sama teman aku, bangga kan dipinjemin buku. Terima kasih. Rasanya nggak enak banget karena gue bener-bener yang gue pakai effort gitu, uang hasil kerja gue sisihin untuk membeli buku. Dan ketika seseorang minjem buku gue terus nggak dibalikin, itu rasanya sakit sakit banget. Dan ada beberapa buku yang sebenarnya gue suka banget sama buku itu, dan karena dipinjem dan gak balik lagi, gue mau beli ulang tuh kayak berpikir lagi gitu, karena masih banyak juga wishlist gue yang belum kebeli. Jadi ya rasanya bener-bener sakit banget sih. entah dianya lupa, gue ikutan lupa, dan sama-sama jadi masa bodoh hingga akhirnya hilang. Tapi kayaknya gue nggak lupa-lupa, gue sampai sekarang ingat. Sakit. Ngumpulin Narnia itu sakit, berdarah-darah. Ya gitulah. Sedih sih ya, lebih ke sedih. Apalagi itu kan aku kejadian waktu SD. Itu lebih ke takut dimarahin orang tua, ya nggak sih, takut diomelin sama ibu. Apalagi kan itu kejadiannya aku bawa buku baru, terus aku pamer ke teman-teman, terus ada teman yang mau pinjam, aku pinjemin. Tahu-taunya pas aku tanyain ke orangnya katanya bukan dia yang pinjam, jadi lebih ke takut aja sih. Tapi kalau pas SMA, pas aku balik-balik ke rumah terus buku pada bolong-bolong gitu, sebel banget sih. Marah, nyesek, emosi, darah tinggi. Ya gimana ya, udah gue pulang ke rumahnya cuma 2 tahun sekali pulang bukunya pada hilang. Kan ya sebel ya. Mana belinya kan perjuangan tuh dari SD, ngumpulin duit, 1000 nabung gitu. Sebel nggak? Sebel kan ya? Iya, aku beli buku itu nabung. Terus aku pinjemin buku dengan senang hati, nih baca boleh. Tapi nggak kembali lagi tuh rasanya kayak gimana ya? Dibilang sakit sih ya lumayan, dibilang nggak sakit juga ya biasa aja. Tapi kan harus melepas ya. Kita tuh harus melepaskan sesuatu yang kita suka gitu. Jadi aku belajar dari melepaskan buku yang aku suka. Aku ridhoi gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Jadi sekarang aku sudah move on. Walaupun rasanya tuh kayak ada yang kurang, karena dipikir-pikir lagi tuh itu buku kalau dijual tuh lumayan. Jadi buat teman-teman yang suka pinjam buku, jagalah buku yang teman-teman pinjam dengan sepenuh hati. Karena di balik sebuah buku pasti ada cerita, pasti ada kenangan di balik sebuah buku itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya pinjam buku, dijaga baik-baik. Jangan lupa klik tombol subscribe di channelnya BookTube ID. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.
Jadi keingetan kalau kamu mau beli buku ini boleh 35.000 aja. Ukurannya masih bagus, lipatannya juga tidak ada, masih sangat cantik, masih sangat bagus, warnanya juga ya. Bener-bener terawat banget ini buku satu. Terus paling minusnya apa ya? Oh, minusnya satu di sini. Ada sedikit kerobek gitu sedikit.